Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Suaib dengan NIM 105731115622. Di sini saya akan memaparkan materi tentang audit internal dan pengendalian internal. Langsung saja, materi pertamanya yaitu pengantar audit internal berbasis risiko. Perusahaan besar membangun divisi audit internal guna melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kebijakan, proyek, dan program yang ada. Tugas dan kewajiban auditor internal diatur dalam piagam audit. Fungsi audit internal terdiri dari 3 peran, yakni pengawas, penasihat, dan pendorong. Audit internal mendukung manajemen dan menilai, memantau, dan mengawasi setiap fase pelaksanaan proyek, program, dan kebijakan perusahaan. Audit internal yang berbasis risiko merupakan metode audit yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan hasil audit yang didasarkan pada prioritas risiko yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Sikap optimis auditor internal sangat penting untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh manajemen. Audit internal perlu melaksanakan penilaian risiko untuk memahami lebih dalam mengenai kemungkinan risiko yang bisa dihadapi perusahaan. Audit internal yang berbasis risiko memungkinkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi tantangan dan mencegah potensi kerugian besar bagi perusahaan. Audit internal yang berfokus pada risiko memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan. Materi yang kedua yaitu etika dan standar profesi audit internal. Etika dan standar profesi audit internal menunjukkan bahwa audit internal tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai etika dan profesionalitas. Pedoman profesi yang sah seperti yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditor atau IIA memberikan arah agar auditor dapat menjalankan fungsi mereka dengan konsisten dan dapat dipercaya, serta menambah manfaat bagi organisasi. Nilai-nilai etika menjadi pijakan penting yang memastikan auditor internal dapat berperilaku secara adil dan mandiri, sedangkan standar profesi berfungsi sebagai pedoman praktis dalam pelaksanaan audit. Materi selanjutnya yaitu sejarah audit internal. Kompleksitas perusahaan, perkembangan bisnis, dan kemajuan teknologi membuat tuntutan adanya proses pengawasan dan monitoring atau pelaksanaan operasional perusahaan. Kebutuhan akan fungsi audit internal bagi perusahaan sebuah keniscayaan. Profesi auditor internal sudah ada sejak sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Asosiasi Auditor Internal dibentuk tahun 1941 dengan nama Institute of Internal Auditor atau IIA. Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal memiliki legitimasi secara kuat pada tatanan organisasi atau perusahaan. Auditor internal menempatkan diri sebagai mitra manajemen dengan memberikan jasa konsultasi dan penjaminan secara independen. Selanjutnya itu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen perlu memahami fungsi-fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengimplementasian, serta fungsi pengendalian dan pengawasan. Manajemen dalam organisasi berperan dan berkenaan dengan proses bagaimana rancangan kegiatan dapat diimplementasikan secara efektif. Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari pemimpin atau manajer. Manajer adalah orang yang melaksanakan kegiatan manajemen. Manajer berperan mengintegrasikan organisasi dan variabel-variabel manusia ke dalam sebuah sistem organisasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu proses manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan atas ketidakpastian yang berpeluang merugikan, lalu menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas atau besar terhadap operasi perusahaan.
Manajemen risiko dimulai dari penetapan konteks, lingkup, dan penilaian risiko. Identifikasi, evaluasi risiko, penanganan risiko, sampai pada komunikasi serta konsultasi risiko. Metode penanganan risiko yang dapat dilakukan dapat berupa penghindaran, menahan atau menanggung, diversifikasi, transfer risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Selanjutnya itu perencanaan audit. Perkembangan bisnis dan teknologi berdampak pada munculnya risiko bisnis. Auditor harus memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis, industri, pengendalian internal risiko, dan proses bisnis perusahaan. Audit internal berbasis risiko memfasilitasi pengalokasian kendala sumber daya secara efektif dengan memilih subjek audit. Strategi atau rencana dalam audit berbasis risiko didasarkan pada prioritas area audit. Di audit universe, auditor perlu menyusun perencanaan audit berbasis risiko sebelum pelaksanaan auditnya. Perencanaan audit berguna dalam menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai tujuan organisasi atau perusahaan. Terus selanjutnya itu pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti audit. Audit internal berbasis risiko adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis, proses, dan pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Semakin tinggi risiko suatu area atau unit, semakin tinggi perhatian dalam audit area atau unit tersebut untuk dilakukan pengawasan atau audit. Untuk melakukan audit internal berbasis risiko, auditor internal harus melakukan pengumpulan bukti audit dan evaluasinya melalui tahapan identifikasi, penentuan, serta penilaian dan pengujian audit. Dalam pengumpulan bukti audit, terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu audit haruslah cukup, dapat diandalkan, relevan, dan kompeten. Auditor internal akan melakukan pengujian dan prosedur audit untuk memperoleh bahan bukti audit. Adapun teknik pengumpulan bukti audit yang dapat dilakukan auditor adalah observasi, penghitungan fisik, penelahan dokumen, pengujian perhitungan, review analisis, dan wawancara dengan bukti rekaman dan tertulis. Selanjutnya itu kertas kerja audit. Kertas kerja audit berguna sebagai alat bertahan dan pembuktian bagi auditor terhadap tuntutan pengadilan jika terjadi kelalaian atau penyelewengan yang dituduhkan kepada auditor. Review atas kelengkapan alat bukti dalam KKA dilakukan untuk menguji apakah KKA atau kertas kerja audit telah mencerminkan penerapan standar audit dan prosedur audit yang dijalankan. Review kertas kerja audit atau KKA merupakan suatu proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, serta sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, serta kesimpulan audit yang dibuat. Review kertas kerja audit akan menjadikan proses pengendalian mutu kegiatan audit yang dilaksanakan mulai dari proses perencanaan. Selanjutnya yaitu pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit merupakan bagian penting dari rangkaian pelaksanaan audit internal. Perlu pemahaman teori yang memadai dan praktis untuk cukup mendukung keberhasilan penulisan laporan hasil audit. Laporan hasil audit merangkum temuan audit internal dan rekomendasi yang membutuhkan respon manajemen dan seluruh unit di perusahaan. Auditor secara efektif dapat menggunakan laporan hasil audit sebagai media komunikasi untuk memahami kebutuhan manajemen. Standar profesi yang dipublikasi oleh IAA menyebutkan laporan audit internal harus memenuhi kriteria clear, concise, complete, konstruktif, akurat, objektif, dan timely. Laporan hasil audit dikategorikan menjadi dua, yaitu laporan final dan laporan internal. Materi selanjutnya itu fraud dalam audit internal. Kecurangan atau fraud yang dilakukan tenaga kerja, baik skala kecil maupun skala besar, terjadi karena kurangnya sistem pengendalian internal dan pengawasan. Audit internal berperan besar bagi perusahaan dalam
mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan, terutama pencegahan fraud. Audit internal harus berperan dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Audit internal dibentuk untuk mendeteksi fraud yang sedang atau telah terjadi. Terakhir yaitu riset audit internal berbasis risiko. Fokus audit internal auditing telah mengalami perubahan. Fokus utama sebagai watchdog yang memberikan masukan untuk perbaikan atas sistem dan berperan sebagai katalis dalam organisasi. Penelitian terkait audit internal meningkat sejak diberlakukan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang kewajiban pembentukan unit audit internal. Hasil analisis menunjukkan topik penelitian audit internal di Indonesia secara umum membahas tentang peran audit internal pada peningkatan pengendalian internal, tata kelola perusahaan, efektivitas manajemen risiko, mendeteksi manajemen laba, pencegahan praktik accounting fraud, dan peningkatan laporan keuangan. Itu dia ke-11 dari materi audit internal dan pengendalian internal. Billahi fi sabilillah, wastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.